Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengguncang perekonomian nasional. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, inflasi meroket, dan terjadi gejolak sosial politik yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto. Salah satu nama yang kerap dikaitkan dengan krisis ini adalah George Soros, seorang investor dan spekulan mata uang terkenal. Siapa George Soros? George Soros adalah investor dan filantropis kelahiran Hungaria yang dikenal karena aktivitas spekulatifnya di pasar mata uang. Ia menjadi terkenal setelah menjatuhkan Bank of England pada tahun 1992 melalui spekulasi terhadap pound sterling. Soros juga terlibat dalam spekulasi terhadap mata uang Asia, termasuk baht Thailand dan ringgit Malaysia, yang berkontribusi pada krisis finansial Asia 1997. Krisis finansial Asia dan dampaknya ke Indonesia. Krisis dimulai di Thailand pada Juli 1997 dengan runtuhnya baht, kemudian menyebar ke negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot tajam, dari sekitar 2.400 per dolar menjadi lebih dari 14.000 per dolar. Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan terjadi kerusuhan sosial. Peran George Soros dalam krisis Indonesia. Soros dituduh oleh beberapa pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, sebagai penyebab krisis melalui spekulasi mata uang. Namun, tidak ada bukti konkret bahwa Soros secara langsung menyerang rupiah Indonesia. Soros sendiri membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa krisis disebabkan oleh kelemahan fundamental ekonomi negara-negara Asia, faktor internal penyebab krisis di Indonesia, ketergantungan pada utang luar negeri dan defisit neraca pembayaran, sistem perbankan yang lemah dan kurangnya transparansi dalam tata kelola perusahaan, kebijakan pemerintah yang tidak efektif dalam merespons krisis. Krisis moneter Indonesia tahun 1998 adalah hasil dari kombinasi faktor eksternal dan internal. Meskipun George Soros sering disebut sebagai biang keladi, peran utamanya lebih sebagai katalisator yang mempercepat krisis yang sudah mengintai akibat kelemahan struktural dalam perekonomian Indonesia. Pelajaran penting dari krisis ini adalah pentingnya memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan nasional untuk menghadapi guncangan eksternal. Seperti biasa, jika ada yang salah-salah atau kurang pas, mari kita diskusikan bareng-bareng di kolom komentar.